Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan antum semua gitu ya. Dan dalam segmen yang khusus yang membahas tentang seputar Lipia insyaallah, dan ditemani oleh teman-teman sobat-sobat kohwah ya, halakoh ukhuwah ya, teman-teman seperjuangan di Lipia, Uswah ya, dan Habibullah ya. Ahlan bikum. Ahlan. Insyaallah. Gimana kabarnya nih Uswah, Habib? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita kali ini video callannya ini jauh-jauh semua ya, Jakarta, Tangsel, Padang, sama Batam ya. Karimun. Karimun ya. Kepri. Oh itu di Batam atau di Karimun? Lagi di Karimun sih, cuman lagi di Karimun. Tahu Karimun takutnya kan. Iya. Oke lah, Karimun. Oke, baik. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak ya soal Lipia, apalagi memang dalam masa COVID-19 kali ini gitu ya. Tapi sebelumnya Anda udah coba buka pertanyaan ya, question box lah di Instagram ya. Dan ada beberapa yang nanya ya, nggak banyak sih, tapi coba kita bacain di sini ya. Oke, baik. Yang pertama, lebih baik milih jurusan sesuai nilai yang kita punya apa sesuai minat kita, meski kita tahu, bentar, ini agak panjang nih pertanyaannya. Meski kita tahu nilai nggak cukup ya. Jadi gitu ya. Tadi pertanyaannya saya ulang. Ya. Lebih baik milih jurusan sesuai nilai yang kita punya, gitu ya, atau sesuai minat kita meski kita tahu nilai nggak cukup. Jadi menurut kalian gimana nih? Ya, apakah kita lebih baik milih jurusan yang sesuai nilai yang kita punya? Misalnya kita kayak lulus SMA nilainya bagusnya di sains gitu ya, terus kita akhirnya milihnya jurusannya ya yang berkaitan dengan sains juga gitu. Atau ya sesuai minat kita gitu, meskipun ya nilai kita standar-standar aja gitu. Kira-kira menurut kalian nih gimana nih? Ken, Nuswa atau Habib gitu? Kalau aneh menurut aneh, dua hal itu penting sih, nilai sama minat penting. Tapi yang paling besar pengaruhnya minat, karena nanti kalau kita minat pada suatu, kita akan termotivasi untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisah, namun minat sangat penting kalau bagi anak. Meskipun nilai kita tinggi pada satu hal, tapi minat kita tidak terlalu condong ke itu, bagus kita pilih yang minat kita, namun nilainya juga nggak terlalu rendah-rendah amat gitu. Ya, jadi lebih ke minat ya. Nanti kalau minat Karena banyak kita orang udah yang ngambil, banyak pengalaman orang yang ngambil jurusan sesuai nilainya tinggi, namun di akhir nanti dia berpikir, aduh sebenarnya saya nggak minat betul ini. Nah, penyesalan di akhir itu yang sangat disayangkan. Jadi minatnya juga sangat menentukan nanti keberhasilan kita ke depannya. Gitu ya. Jadi penting banget ya minat ya, kalau misalnya udah jalanin ya, meskipun nilainya ada gitu ya, tapi kalau nggak minat ya pada akhirnya juga nggak akan terasa nikmat juga kali gitu ya saya. Kalau nanti gimana Bet, kira-kira? Ya sama, sesuai dengan keinginan atau passion kita gitu. Jadi di mana passion kita, di sains atau di agama atau di apapun, kita ngambil di situ gitu. Jadi apa yang kita sukai, karena ketika kita melakukan apa yang kita suka itu semuanya akan berjalan lancar insya Allah, daripada kita menjalankan sesuatu yang kita nggak suka. Iya sih. Jadi pernah dengar juga sih ada yang bilang kerjakanlah apa yang kalian sukai gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa mengerjain apa yang kita sukai, ya sukai apa yang kita kerjakan. Itu dulu ada ustadzannya bilang gitu. Kalau aneh pribadi sih ya
setuju juga dengan kalian berdua gitu ya. Cuma mungkin bagiannya kedua hal tersebut, minat dan nilai itu sebenarnya bisa dikembangin keduanya. Artinya oke lah, saat ini belum terlalu minat gitu ya, tapi nilai ada gitu misalnya. Sebenarnya sih kembali kepada masing-masing gitu ya. Nanti pas sudah jalan, kalau memang sudah minat, ya nilainya mungkin nanti akan naik gitu ya. Dan kalaupun sebaliknya, kalau misalnya emang nilainya udah ada dan minatnya belum ada, ya kalau dia belajar terus, ya mudah-mudahan nanti timbul juga minat. Jadi menurut sih ini kedua hal ini bisa berkembang sih, tergantung hal-hal yang mempengaruhi dia sendiri gitu. Ya ala kulli hal semuanya kembali ke personnya masing-masing sih. Gitu kali ya. Kira-kira cukup ya. Itu yang pertama kali ya. Terus yang kedua nih. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain, terutama di akun-akun Instagram anak-anak Lipia kali ya. Jadi kapan buka pendaftaran ya Lipia? Ini mata ini yuftah ini babul qabul. Pertanyaannya kapan usah? Jujur aja kita nggak ada yang tahu sama sekali, benar. Ya, kalau tahu insya Allah diinfokan. Pantengin aja terus akun Info Lipia itu. Kalau ada pembukaan pendaftaran, insya Allah langsung diinfokan gitu. Karena kita benar-benar nggak tahu gitu. Apalagi sekarang kan kondisinya ada pandemi kan. Jadi yang waktu itu udah dibuka aja terus ditutup lagi karena situasinya nggak mendukung. Jadi kita benar-benar nggak tahu. Jadi Lipia itu memang kadang-kadang ngasih info tiba-tiba gitu. Jadi dia memang pengen melihat mana tulap yang memang punya rogobah yang tinggi untuk menuntut ilmu, sehingga dia harus mencari terus informasi tanpa melewatkannya. Mungkin itu hikmah yang bisa diambil. Iya sih. Jadi itu ya teman-teman. Kalau dia ditanya kapan buka pendaftaran, ya kita semua nggak ada yang tahu karena memang ini korornya itu dari Ma'had juga bukan nggak jelas sih, tapi ya bisa bilang nggak jelas juga. Artinya kadang buka bulan sekian, kadang buka bulan apa gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen masuk Lipia ya disabarin aja dan ditunggu, dilihat di Info Lipia atau di Twitternya Lipia. Insya Allah nanti infonya di sana lengkap ya. Semua muat tentang Lipia bisa dipantengin aja di situ. Itu ya. Kemudian selanjutnya ini pertanyaannya, itu umurnya sama semua ya. Jadi fotonya kan bareng-bareng ya gitu. Itu ada yang nanya, itu umurnya sama semua ya? Gimana nih, coba Habib lah, Habib. Waduh, kacau nih. Jadi sebenarnya kita nggak sama umurnya gitu. Yang paling tua di sini Uswah ya. Ana yang paling tua. Kemudian setelah itu Uswah, beda kita 1 tahun. Ana sama Uswah beda 1 tahun. Terus setelah itu yang paling muda Akh Umair, itu beda sama Uswah 2 tahun. 2 tahun. Jadi silakan dihitung sendiri. Kita nggak mau ngasih tahu kapan kita lahir ya. Ketahuan tua. Tapi sebenarnya kalau umur itu kaitannya dengan kedewasaan. Rata-rata kalau saya lihat sama. Yang membedakan itu waktu lahir aja. Waktu lahirnya beda, ada yang lebih dulu lahirnya, ada yang belakangan. Tapi rata-rata sama. Iyalah, syakelnya mirip-mirip lah ya. Ya berarti aneh agak tua gitu ya, dan Habib agak muda gitu. Ya al-muhim kita bareng-bareng lah ya, nggak mandang umur lah. Main aja ya, silaturahim, interaksi tetap jalan. Itu ya. Kemudian nih, selanjutnya ini dari kawan kita ya, Syekh Ahmad Rashid ya, beliau nanya gini, menikah itu masalah waktu atau kesiapan? Nah, kira-kira gimana itu? Siapa nih yang mau jawab nih? Kesiapan, masalah kesiapan dan waktu juga. Kan Nabi SAW berpesan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Berarti kan kesiapan kita, kalau kita memang siap dan waktunya tepat, ya langsung. Ibarat kereta kalau sudah penuh ya berangkat juga tanpa nunggu yang lain. Jadi kesiapan ya. Cuma di sini kalau menurut anak pribadi masalahnya itu bukan waktu atau kesiapan,
Tapi masalahnya kita belum ada yang nikah. Jadi kalau mau ditanya ya ini kita juga belum tahu juga. Ya tapi alhamdulillah tadi benar apa yang disampaikan sama Ustadz Uswah ya. Bahwa ya masalah kesiapan ini yang harus selalu disiapin lah ya. Ya meskipun memang banyak orang bilang kalau ditanya kapan siap ya nggak siap-siap gitu ya. Tapi ya bukan berarti nggak mempersiapkan gitu ya. Kalau Habib gimana Habib? Kesiapan kayaknya sih juga. Tapi kalau kita ngelihat ke dosen Lipia ya, kalau dosen itu ada dua bagian gitu, kayak ada dua kelompok gitu. Satu yang menganjurkan cepat-cepat nikah. Nah, itu biasanya dosen dari Saudi. Yang satu lagi yang menganjurkan fokus belajar dulu, nikah tuh ntar gitu setelah lulus. Karena kalau kita nikah sekarang itu belajarnya jadi nggak fokus gitu, dan biasanya itu dosen dari Mesir yang menganjurkan demikian. Jadi yaitu dosen juga berbeda-beda pendapat tentang hal ini kan. Jadi menurut Ana sih kesiapan, lebih ke kesiapan dan persiapan. Betul. Ya memang ini ya penting semua sih ya, kesiapan dan waktu yang tepat juga penting juga tuh ya. Jadi artinya semua kembali ke masing-masing lah ya. Emang benar tadi sih kata ente Bib. Emang sebagian dosen yang emang pahamnya cepet ya kita cepet nikahnya gitu ya. Tapi kalau yang harus dimatengkan dulu ya berarti disabarin aja insya Allah lah. Kita doakan semoga Habib dan Uswah segerakan ya. Amin. Kita tim dosen dari Mesir berarti nih. Nikahnya nunggu lulus. Nunggu lulus dulu ya. Ayo lanjut nih ya. Kemudian selama belajar Lipia udah dapat apa aja, Kak? Nah itu. Nah ini selama belajar Lipia udah dapat apa aja? Nanti dapat apa aja nih Uswah? Banyak ya? Banyak hal yang kita dapat di Lipia. Pertama ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua hal-hal yang berkaitan memang dengan komunikasi kita dengan dari berbagai daerah. Bahkan di Lipia itu tidak hanya Indonesia yang di sana, tapi juga dari luar negeri juga. Dari 10 negara dunia kalau Anda nggak salah, kalau Anda nggak keliru. Dan juga dengan pastinya dosen-dosen dari luar negeri. Jadi kita di Lipia juga belajar, tidak hanya belajar syariah dari segi teori, tapi kita juga belajar budaya-budaya mereka yang kita tidak dapati di negeri kita sendiri. Kemudian kelebihan juga ketika kita belajar di Lipia dibanding ketika kita belajar di luar negeri, di samping kita juga mengenal budaya luar negeri, ketika kita di Lipia kita juga belajar problematika yang ada di negara kita. Karena Jakarta sebagai ibu kota itu kan merupakan miniatur Indonesia. Semuanya ada di Jakarta. Jadi di samping kita belajar syariah di Lipia, kita juga belajar al-waqi', yaitu realita atau realita yang ada di lapangan yang kita temui di sekitaran kita. Ya penting banget sih ya. Tadi Antum bilang ya masalah kita juga belajar bagaimana budaya mereka gitu ya, para masyayikh. Jadi dan memang luar biasanya kita nggak perlu berangkat jauh-jauh ke sana gitu ya, tapi sudah didatangkan gitu dengan para masyayikh dari mana-mana gitu ya. Kalau ente sendiri Bib gimana Bib? Apa aja yang udah didapat? Kalau dari Iqdat ya, kalau dari Iqdat itu yang udah didapat itu lebih ke percakapan ya. Jadi kayak lebih terbiasa ngomong bahasa Arab dan dapat logatnya bahasa Arab, kemudian cara menyusun kalimat yang benar itu semuanya dapatnya di Iqdat dan Takmili. Jadi itu berfaedah banget ya Iqdat dan Takmili. Nah, kalau di syariah ini ya lebih ke teori agamanya sih. Jadi kalau orang di Iqdat dan Takmili nggak terlalu bagus bahasanya ya, biasanya di syariah dia nggak terlalu berkembang dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi fikih dan usul fikih itu benar-benar berpengaruh banget di syariah karena memang fokusnya di fikih dan usul fikih ya. Jadi benar-benar berkembangnya itu dari segi cara pola berpikir, kita ngerti bagaimana pola berpikirnya ulama yang 4 itu kan kita belajarnya fikih 4 mazhab ya. Jadi
dari segi fikih dan usul fikih, kalau di syariah kita banyak dapat faedah. Ya, bener banget sih. Karena udah dibagi-bagi juga ya di LIP ya. Ada i'dad, ya i'dad memang khusus untuk persiapan bahasa. Bahkan buat orang yang dia belum pernah belajar bahasa Arab pun ya bisa ngikut di sini gitu ya. Dan kemudian ada takmili yang memang sekarang sih udah dihapus ya. Tapi ya sebenarnya dulu itu sangat ngebantu banget ya untuk pra universitas gitu ya. Di situ ada fikih, ada hadis, semua masih dasar-dasar. Seenggaknya kayak buat mempersiapkan kita untuk fase masuk ke syariah gitu ya. Nah di syariah tadi yang antum bilang juga itu benar-benar kita dikasih teori yang banyak ya, dan dikasih gambaran luas terhadap fikih Islam ya dari berbagai macam mazhab ya, fikih perbandingan. Dan ya kalau ditanya dapat apa aja ya kita dapat ya, semoga kita bisa mendapatkan banyak hal itu semua gitu loh. Artinya gak hanya didapetin tapi bisa manfaat juga buat kita gitu ya. Itu sih. Dan kalau bagiannya tambahannya mungkin ya kita dapat teman-teman yang solih semua lah insyaallah, termasuk antum-antum lah di sini ya. Karena antum bayangkan ya kalau bagiannya pribadi ya, ngelihat Lipia itu lebih pesantren dari pesantren kalau bahasa aneh lah ya. Karena mungkin kalau di pesantren tuh kita masih kayak ya kalau apa namanya muhadasah bahasa Arab tuh masih jarang lah kalau di pesantren, kalau aneh ya aneh. Terus juga ya namanya masih pesantren, suka main-mainnya segala macam, masih badung-badungnya tuh banyak gitu ya. Tapi kalau di Lipia nih udah kayak ada biah ilmiahnya gitu loh. Jadi kayak masuk ke sana kayak otomatis kita pengen ngomong bahasa Arab gitu. Terus kita kayak pengen belajar gitu. Jadi ada hawa-hawa yang udah kebentuk gitu. Ya biah ilmiah gitu loh. Itu sih yang mahal sih yang didapat di Lipia. Ada lagi nggak kira-kira yang didapat selain dapat mukafaah? Ya bisa juga tuh mukafaah. Kok nggak keinget sih tadi? Liburan juga dapat ya mukafaah ya. Jadi liburan 5 bulan turun insyaallah mukafaahnya. Tetap jalan alhamdulillah ya. Masa Covid pun juga tetap jalan ya. Jalan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Gimana? Yang nggak kalah pentingnya juga ketika kita belajar di Lipia, kita juga punya waktu libur yang panjang. Dalam artian ketika kita mendapatkan pelajaran kita selama setahun tadi, ada waktu libur 4 bulan dikasih Lipia. Di 4 bulan itu kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari, menyalurkan apa yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan yang lalu ya, semester-semester yang lalu. Itu bedanya dengan kampus-kampus lain. Kalau di Lipia kita punya libur yang juga lumayan panjang, yang fungsinya memang untuk kita menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Jadi setiap tahun kita bisa salurkan ilmu-ilmu kita. Ya, jadi kalau teman-teman yang bingung, kita sering bercandaannya anak Lipia sih. Kenapa di Lipia itu lama banget ya, sampai 6 tahun, 7 tahun. Ya itu karena memang libur kita juga panjang banget ya. Setahun itu bisa 3 bulan ya kan. Libur ngikutin gaya libur musim panas di Saudi. Itulah yang bikin kenapa libur kita tuh panjang banget gitu ya. Dan tadi benar kata Usah ya, dengan libur yang panjang itu juga kita bisa manfaatin buat hal-hal yang ya manfaat lah banyak gitu ya. Kayak antum berdua nih kan bisa jadi penerjemah gitu kan untuk masyayikh yang datang ke Indonesia gitu kan. Itu ya sebuah pengalaman yang menarik lah gitulah, dan bisa kita ambil karena kita udah belajar di Lipia. Oke. Next kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini, kalau dari luar bisa nggak langsung S1 ya, langsung masuk kelas syariah, apa harus masuk i'dad dulu? Nih siapa mau jawab nih? Soalnya nggak kedengaran kan? Suara antum lembek suaranya. Oh, apaan? Ya. Oke. Jadi pertanyaannya gini, kalau dari luar ya bisa nggak langsung S1
apa harus masuk i'dad dulu. Nah gitu. Jadi kalau dari luar nih bisa nggak langsung masuk ke syariah gitu, atau emang harus ngikutin prosedur dari i'dad dulu? Kalau berapa tahun belakangan ini, sepanjang kita memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni dan kita ikut tes, bisa langsung ikut tes syariah, dan kalau lulus ya bisa. Ada beberapa teman juga yang kita dapati yang dia tanpa i'dad dan tanpa takmili langsung masuk Lipia syariah dan lulus. Dan dia memang memiliki bekal bahasa yang lumayan kuat, lumayan mumpuni. Bisa ya? Iya benar banget sih. Ya Bib, gimana Bib? Bisa, tapi kalau udah siap gitu, udah setara dengan orang yang lulus i'dad gitu, misalkan bahasanya, dan pede ya, pede untuk langsung masuk ke syariah, lawannya berat loh itu i'dad, dan kemungkinan diterimanya itu kecil banget itu kalau langsung masuk ke syariah. Tapi kalau memang percaya diri, ya boleh, silakan dicoba. Ya benar banget sih. Jadi emang kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa. Benar tadi kata Ustaz sama Habib ya. Dan sudah ada juga orang yang masuk kayak gitu. Di kelas kita juga ada ya, yang masuk langsung syariah gitu ya. Tapi memang syarat-syaratnya ya dia harus sudah kelar lah urusan bahasanya. Dan nanti pun kalau ikut tes itu nanti beradunya sama orang-orang yang lulus i'dad ya pada semester itu, dan orang-orang yang nggak lulus masuk ke syariah di semester-semester sebelumnya. Jadi banyak di situ yang bakal beradu untuk masuk mendapatkan kursi di syariah gitu ya. Ya kalau pengen coba silakan ya, kita doakan semoga lancar. Tapi penting juga sih tadi kata Habib, benar i'dad itu supaya kita bisa memperbaiki dulu bahasanya, mantepin dulu supaya nanti ketika masuk syariah jadi makin yakin dan makin pede lah gitu ya. Kalau bahasanya Habib makin pede. Ya. Dan kelihatan loh sebenarnya orang yang lewat i'dad dulu dan yang lewat i'dad pernah di i'dad ya, walaupun setahun pokoknya pernah di i'dad atau takmili, dengan yang langsung syariah. Yang langsung syariah itu bisa aja dia memang pinter ya, tapi ketika dia menyampaikan presentasi di kelas itu bahasanya hancur banget beneran, nggak tertata rapi gitu. Ini beneran terjadi ini kayak gini. Jadi sebenarnya i'dad dan takmili atau i'dad itu benar-benar berfaedah banget ya. Jadi jangan diremehin, masih i'dad. I'dad itu berfaedah itu. Iya benar-benar. Sekarang soalnya gitu juga sih, benar juga banyak yang merasa kalau di i'dad itu kayak ngapain sih lama banget gitu, terus merasa ya kurang bagus gitu, nggak bisa langsung ke takmil atau ke syariah. Padahal sebenarnya ya tadi ya ente bilang itu bakal berasa bedanya, kelihatan gitu ya ketika udah masuk syariah gitu ya, dalam penyampaian bahasanya lah, dalam dia mengatur gaya bahasanya untuk menyampaikan maklumat yang ingin sampaikan, itu bakal kelihatan. Dan ya, ada wakil gitu, ada terjadi ya. Dan tambahan juga sekarang takmili juga sudah nggak ada, sudah dipres ke kurikulum i'dad. Jadi sarannya kalau bagi teman-teman bagusnya memang dimulai dari i'dad dulu biar tahu adaptasi di Lipia, baru setelah itu langsung masuk syariah. Apalagi ya i'dadnya cuma 2 tahun tapi dipadetin gitu ya, takmili dihapus, ini mau nggak mau selesai i'dad 2 tahun langsung tes syariah gitu ya Ustaz ya. Harus siap. Baik, kita coba lanjut ya. Oke, ketika awal-awal duduk, nah ini coba, ketika awal-awal duduk di kisim syariah, ada kata-kata syekh yang masih nggak mengerti nggak? Nah, maksudnya mungkin pas baru masuk syariah masih suka bingung-bingung nggak dengar syarah dari ustadz-ustadz gitu ya, para dosen di kelas. Kalau ini personal berarti ya. Usul gimana coba? Pas awal-awal masuk syariah ada kata-kata yang nggak dimengerti. Kalau ada kata-kata, ada perkataannya ada, tapi kita tahu maksud kalimatnya.
Jadi kalau perkata ada, jangankan bahasa Arab, bahasa ibu kita aja, bahasa Indonesia, kadang ada yang kita nggak paham maknanya. Apalagi kalau bahasa-bahasa puisi itu yang dalam, itu kita nggak tahu maknanya. Apalagi kalau bahasa Arab ada. Tapi secara umum kalau dia ngomong dalam bentuk jumlah, dalam bentuk kalimat, kita bisa pahami maksud tujuan dia. Tapi nanti tetap saja kita perlu lihat kamus lagi. Di syariah kita tetap perlu lihat kamus. Ada kata-kata yang, beberapa kata yang kita nggak mengerti. Tapi dengan seiring berjalan waktu nanti kita terbiasa dan kita insya Allah bakal paham. Beb, gimana Beb? Kak, Ana tergantung ya kalau Ana ya. Kalau syekhnya masih ngomong pakai bahasa Fusha, insya Allah paham semua ya. Tapi kadang syekhnya ini ada yang keluar lahjah-lahjahnya. Misalkan kalau dari Saudi dia keluar lahjah Saudi, lahjah Amiyahnya, atau yang dari Mesir itu keluar lahjah Amiyah Mesirnya, bukan bahasa Fusha. Bahasa Fusha itu bahasa kitab ya, bahasa fasih. Nah itu memang kita ada yang nggak ngerti gitu. Cuman kita tahu maksudnya apa gitu, maksud dari syekhnya ngomong apa. Tapi kalau bahasa Fusha ngerti, dan bahasa Amiyah itu yang kadang kita nggak biasa kan. Biasanya kita cuman dengar bahasa kitab, bahasa televisi, bahasa radio, itu kan semuanya bahasa resmi. Ya benar sih. Kalau Anda pribadi juga pas awal-awal ya tadi sama ya. Sebagian memang ada yang beberapa kata yang belum mengerti, tapi secara umum memang paham gitu yang disampaikan. Dan kalaupun memang nggak paham ya kita tinggal siapin di HP ada Mu'jam Ma'ani, atau misalnya kita bisa tanya ke teman sebelah. Insyaallah mudah lah untuk memahaminya. Jadi teman-teman yang nantinya masuk ke Lipia ketika memang belum bisa paham semua gitu ya, jadi nggak usah takut, dia nggak usah merasa kurang ya, karena memang semua ada prosesnya, dan belajar bahasa itu kan nggak langsung cepet gitu lah, tapi perlu ada proses. Jadi dinikmatin aja dan tetap semangat lah buat belajar gitu ya. Coba nih kita lanjut. Bang, ke Lipia Jakarta harus i'dad lugawi dulu ya Bang gitu. Jadi mungkin pertanyaannya agak mirip kayak yang tadi ya. Jadi apakah kalau masuk Lipia harus masuk i'dad dulu gitu? Ya sebenarnya sih tadi udah dibahas ini ya. Tadi Ya, udah udah dijawab sama. ya. Ya nggak harus i'dad ya, bisa juga langsung ke syariah gitu ya. Tapi kalau memang masih ingin memperdalam bahasanya, lebih baik dari i'dad dulu ya. Saya pikir ini udah terjawab ya. Coba lanjut nih. Nah kalau ini bukan pertanyaan, ini tanggapan ya. Wah ada Muhammad Habibullah nih, abang kelas aneh pas di pondok pesantren dulu. Nah, ya. Ini dari Riz Abdullah. Riz Abdullah. Nah, kenal ya? Kenal. Masya Allah. Ini ada Uswah sih nggak ada kalau Uswah yang nanya ini. Dulu pas Ana kan di pondok Ana itu ada pengabdian, jadi yang lulus itu jadi guru gitu. Nah Ana jadi gurunya si Abdullah, biasanya dipanggil Abdullah. Assalamualaikum Abdullah, sehat ya? Itu ya. Ini khusus berarti untuk Habib. Oke, kita lanjut nih. Ustadz, kasih tips lulus ke Lipia dong. Nah ini coba dari kalian lah. Tips lulus ke Lipia. Apa kira-kira? Suah dulu mungkin. Nah. Pertama, perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam segala urusan. Yang kedua, kuatkan tekad, kuatkan azam bahwasan kita memang benar-benar ingin memperdalam agama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga dalam rangkaian 1-2 tadi, luruskan niat. Jangan semata-mata untuk duniawi, tapi kita utamanya adalah untuk ukhrawi. Baru setelah itu, dengan mempelajari banyak-banyak hal yang berkaitan dengan cara masuk di Lipia, kayak mempelajari bahasanya, mempelajari soal-soalnya, kemudian bertanya dengan senior-senior yang sudah masuk Lipia.
Silakan, Kak Habib. Lanjut, Bib. Lanjut, Bib. Tips-tips. Tipsnya ya umum ya, kayaknya kuatkan bahasa Arab itu umum banget ya, karena biasanya penguji itu ngelihat cara kita ngomong sih sebenarnya, cara kita ngomong ketika menjawab. Mungkin jawaban kita salah ya, tapi kita ngomongnya lumayan, itu bisa aja lulus gitu ya. Kemudian pertama kuatkan bahasa Arab ya, kemudian pelajari silabus atau contoh soal. Banyak kok di organisasi-organisasi yang ada di Lipia juga biasanya ada tryout gitu. Ikutin aja tryoutnya kalau memang kita nggak tahu sama sekali contoh soal atau kira-kira apa aja yang ditanyakan, itu ikutin seperti contohnya di organisasi Kamri ya, yang saya ikut itu organisasi Kamri. Nah, ini iklan dulu nih. Jadi di organisasi Kamri itu ada tryoutnya, kemudian bahas soal gitu. Mungkin di organisasi lain kayak di LDK mungkin ada ya. Yang jelas di Kamri ada gitu. Dan juga ada kursus gitu yang dimiliki oleh anak-anak Lipia juga gitu. Ada gitu. Silakan dicari di info Lipia, ada kok. Oke, terakhir mungkin closing statement kali ya dari teman-teman. Dari Uswah dulu, silakan. Baik, kepada teman-teman semua yang mau masuk Lipia, khususnya teman-teman yang mau bakal daftar Lipia di adik kelas. Sekarang mudah-mudahan nanti kalau COVID ini, kita berharap COVID ini cepat selesai. Nanti habis COVID ini selesai, Lipia insya Allah akan buka pendaftaran. Kemarin sudah sempat buka pendaftaran, nanti akan dilanjutkan lagi setelah COVID ini. Pantengin aja infonya terus. Sekarang saatnya ketika kita lagi free, banyak di rumah, manfaatkan waktu-waktu ini untuk memang belajar serius, mengulang-ulang pelajaran. Kemudian seperti kata Ustadz Habib tadi, memurojaah silabus-silabus yang berkaitan dengan ujian masuk Lipia. Juga bisa kita dengan ikut kajian-kajian online untuk melatih bahasa kita, melatih kita mendengar bahasa Arab dengan mengikuti kajian-kajian online yang ada di YouTube. Bahkan syekh-syekh yang ada di Timur Tengah bisa kita ikuti. Jadi waktu sekarang yang kosong ini, yang free ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya nanti agar ketika Lipia buka pendaftaran, kalau tiba-tiba Lipia buka pendaftaran, kita siap dan tidak susah lagi untuk mempersiapkannya. Siap. Syukran Ustaz Uswah ya. Lanjut, Bib. Kemudian kalau yang untuk mahasiswa Lipianya, pertama itu sempatkan setiap hari ada baca Al-Quran gitu. Mumpung kita lagi libur panjang ini, setiap hari terserah berapapun, yang penting ada baca Al-Quran gitu. Jangan di bulan Ramadan aja kita baca Al-Quran, terus setelahnya kita lupa. Enggak, tapi setiap hari dikhususkan waktu untuk baca Al-Quran, sejuz sehari atau bahkan 1 lembar sehari juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita murojaah pelajaran kita yang udah kita pelajari, bisa dari semester 1 syariah kita pelajari, atau yang masih idat kita bisa juga pelajari supaya lebih lengket. Atau bisa juga kita belajarnya bareng teman, nelpon teman terus belajar gitu. Belajar ya sama, saya juga kayak gitu sekarang. Kemudian yang ketiga, biasakan mendengarkan kajian berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya telinga kita itu selalu terbiasa mendengarkan bahasa Arab dengan logat-logat bahasa Arab gitu. Jadi jangan sampai liburan 5 bulan sampai ke Lipia nanti kita nggak biasa lagi mendengarkan bahasa Arab. Jadi dengarkan kajian-kajian berbahasa Arab. Apalagi anak Lipia ya, nggak usah dengarkan kajian bahasa Indonesia. Dengarkan yang bahasa Arab, itu bagus. Pertama untuk mendengarkan isinya, yang kedua untuk melatih bahasa Arab kita mendengarkan bahasa Arab. Mungkin itu saja dari saya. Baik, ya jazakumullah ya Ustadz Uswah dan Habib ya atas ya kemurahan hatinya untuk join di sini bareng Aneh ya dalam segmen khusus ya tentang Lipia ya. Dan kalau dari Aneh terakhir ya, mungkin buat semua teman-teman yang nonton
ya dimanapun antum berada, ya semoga semua dalam keadaan sehat ya, tetap menjaga kesehatan, mau itu yang di rumah, mau itu yang sudah beraktivitas keluar gitu ya. Dan kita juga meminta doa antum semua ya, agarnya nanti bisa dimudahkan urusan-urusannya. Bil khusus ya, kita sekarang udah di semester akhir ya, semoga dilancarkan nulisnya ya dan ujiannya ya, karena ini cukup ya cukup lumayan lah ya untuk kita gitu ya. Dan teman-teman semuanya, buat yang ingin bertanya silakan coba tanya di komentar ataupun bisa langsung di Instagram ya, yang berkaitan tentang seputar Lipia ya. Tapi jangan tanya kapan buka pendaftarannya ya, karena kalau itu kita semua nggak ada yang tahu ya. Silakan ikuti info yang sudah ada di info Lipia ataupun dari Twitter Lipia. Ini saja mungkin dari kami ya. Terima kasih Ustadz Uswah ya, terima kasih Ustadz Habib ya, dari Padang, dari Karimun ya, tapi tetap bisa silaturahim gitu ya. Semoga di semester depan kita bisa masuk normal kembali ya. Kangen juga makan-makan di harapannya. Amin. Iya, kangennya ngumpul-ngumpul di warteg ya. Ya. Kapan lagi kan? Semester terakhir jangan sampai inilah ya. Kita di rumah aja ya kan. Tayyib lah. Sekian mungkin dari kami ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya, dan kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang juga kurang pas ya, tentunya ini semua berasal dari kita ya. Silakan ambil manfaatnya gitu ya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.